antar pertolongan pertama. Nutupin nggak? Nah, pelayanan gawat darurat itu ada fase pra rumah sakit, ada perawatan di rumah sakit. Ya, kalau kita bicara pertolongan pertama pasti ada sebelum di rumah sakit atau fase pra rumah sakit. Ya, jadi tugas kita di fase pra rumah sakit nih ada di dalam kegiatan operasional penolongan pertama ini namanya SPGDT, Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu. Dahulu pada bulan Maret tahun 2008 SPGDT di Provinsi Lampung ditandatangani di depan Gubernur Sahrudin dulu. Kalau dahulu sebelum ada penandatanganan SPGDT, petugas PMI yang melaksanakan pertolongan di lapangan setelah selesai melakukan pertolongan masuk ke unit gawat darurat rumah sakit, terus korbannya diaduk ulang dari awal. Kalau setelah ditandatangani SPGDT, apa yang kita lakukan di lapangan sampai rumah sakit dilanjutkan. Ya, itu namanya nota kesepahaman. Oke ya. Nah, di dalam SPGDT ini yang diperlukan adalah akses dan komunikasi. Kemudian pelayanan para rumah sakit di tempat kejadian dan transportasi ke fasilitas medis. Kalau tim PP ambulans, transportasi nggak masalah, pasti kita datang dengan ambulan. Ya. Pelayanan para rumah sakit di tempat kejadian karena yang datang orang-orang PP, insya Allah bisa ditanggulangi kan gitu. Akses komunikasi di dalam mobil ambulan itu ada komunikasi. Ya, ada namanya RIG untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak rumah sakit terdekat. Kejadian kecelakaan di Panjang, rumah sakit paling dekat dari Panjang itu rumah sakit Budi Medika itu sekarang. Jadi nggak perlu lagi ke rumah sakit Bumi Waras, rumah sakit Dadi Adi Putro segala macam. Ya, jadi akses dan komunikasi yang penting di dalam SPGDT. Dan di dalam SPGDT itu juga kita beritahu kepada rumah sakit, korban mengalami henti napas, henti jantung dalam sirkulasi sekian bisa direspon kembali bahwa jantung berdetak, napas mulai melakukan penghirupan. Terus kami pertahankan dengan situasi kondisi seperti ini. Nah, itu komunikasi. Jadi pihak rumah sakit yang kita datangin dia sudah tahu waktu datang nih korban mau disertai dengan apa. Ya, oh korbannya mengalami ini, henti nafas tadi, dia udah siapkan oksigen, ruangannya sudah di setel oksigen, kemudian alat bantu pemacu jantung dan sebagainya. Ya, defibrilisasi alatnya ada. Kalau kita di lapangan cukup dengan tekan menekan, kompresi jantung luar namanya. Nanti ada waktunya ya. Akses komunikasi ini semua upaya yang ada bertujuan agar penderita memperoleh pertolongan secara proporsional secepat mungkin. Contohnya mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Tadi ya, kita turun ke lapangan, rumah sakit terdekat yang mana. Nah, ini dia pelayanan pra rumah sakit. Para penolong itu ada orang awam, ada penolong pertama atau first aider, dan ada tenaga khusus. Orang awam itu dia datang karena panggilan kemanusiaannya, dia menolong. Tapi dia menolong kalau dia tidak mempunyai keahlian ilmu medis dasar, apakah yang ditolongnya jauh lebih baik atau tambah buruk? Teman-teman,
hadir ke sini sebagai orang awam. Selesai pelatihan ini nanti teman-teman sudah menjadi penolong pertama, first aider. Perhatikan betul langkah demi langkahnya, step by stepnya dalam melakukan pertolongan supaya korbannya menjadi lebih baik setelah kita pegang, bukan menjadi lebih buruk, ya. Apa sih yang dilakukan oleh tenaga terlatih penolong pertama ini? Yang pertama, menilai penderita. Menilai penderita. Saya nanya-nanya dulu apa yang ini. Semakin sering dipanggil, semakin sering ingat. Aman Fadila mana aman? Iya. Ini yang datang ke kami sebagai perempuan. Jadi saat kita menemukan korban, kita lihat korban itu, ya, bagaimana kondisinya saat itu, apa bahaya yang terancam, ya, tangannya terlepas atau masih nyatu, ataukah kepala kenek sama supirnya berpisah? Iya Pak, benar. Makan yang benar. kena kamu sakit berpisah. Pisah ya? Iya, kenek ke Pak, supir. nyatu. Oh, saya pikir nyatu dia ya. Itu maksudnya menilai penderita ya. Dia mengalami apa? Kalau dia trauma berarti benturan, kecelakaan. Tapi kalau dia medis, orangnya berdasi, tidak ada perdarahan, dia jatuh, pingsan, Pingsan. asma, jantung. Nah itu ada asma, ada jantung, ada stroke, itu medis. Itu punya medis itu, Pak. Ayan. Atau epilepsi ya. Dia yang ngomong ayan, saya epilepsi. Kalau ayan itu bagi masyarakat awam kadang-kadang nyinggung nanti. Ya, kalau epilepsi kan dia nggak Keren, tahu bahasanya. keren bahasanya. Kita menilai penderita. Jadi korban ini mengalami apa? Trauma. Trauma itu benturan atau kecelakaan atau medis ya. Kalau kita sudah tahu, kita stabilkan keadaan penderita. Kalau dia ini apa namanya trauma, darahnya mancur tuh, ya kita stabilkan, kita tutup dengan TE. Siapa yang benar TE tadi? Saya salah. Nomor Menghentikan perdarahan itu dengan rumus TE. Oh, Tekan 25. langsung pada luka, elevasi atau tinggikan dari jantung, tekan pada titik tertekan. aduh, katanya bukan tertulis. RPG. Nggak apa-apa, kan sudah benar sekarang. Ya itu cara. Nah jadi menstabilkan keadaan penderita, darahnya mancur, tekan dengan Langsung. PT. Kalau dia patah mematah, lakukan pembidayaan. Setelah itu menstabilkan, imobilisasi bila diperlukan. Imobilisasi, jangan melakukan pergerakan atau perpindahan korban. Kalau tim Jadi kalau ketemu korban itu jangan buru-buru pindah. Cek dulu Pak. Ya, kalau orang awam iya, pindahin nanti digiling mobil kan ya. Kalau penolong pertama cek. Ketemu korban pertama kali pegang ini. Ini namanya nadi karotis, nadi yang paling dekat dengan jantung. Denyutannya besar. Cara megangnya begini. Jangan sekali-sekali begini. Begini ini ada nadi lemah kita, nadi kecil. Jadi orangnya udah meninggal karena kita pencet ini, berdenyut terus dia. Yang berdenyut bukan dia, kita yang berdenyut. Kita bilang sama dokter, orangnya masih hidup nih, berdenyut nih. Itu orang awam Pak. Kalau penolong pertama megangnya gini. Pegang dulu gini. Jangan sebelah kanan ya Pak? ada di kanan sini nih. Denyutannya gede. Iya. Coba nggak? Dengar. Kalau nggak ada lagi bisa. Kalau nggak ada lagi pasti meninggal orang. Iya, benar. Iya. Orang meninggal tuh nggak ada denyutan. Iya Pak. Tapi kalau hantu yang semalam tuh ada ya? Semalam. Ada hantu ya semalam? Enggak. Enggak. Enggak nemu. Nggak tahu ya? Nah, Nah, Karatis katanya. jadi kita itu harus mengetahui 4 nadi besar.
Satu ini nadi karotis. Karotis. Yang di pergelangan tangan Radialis. Yang di Lipatan. ketiak. Radialis coba tarik pegang. Kamu Ayo. nih lurusan jempol. Ayo pegang. Jangan nggak megang. Lurusin jempol. Kalau nggak megang nggak tahu nanti. Temu hidup. Aman. Ayo pegang yang mana? Ketemu nggak? Ketemu Pak. Gini megangnya Pak. 2 jari. 2 jari, 2 jari. Telunjuk sama tengah. Ketemu tunjuk. Iya. Nih lurus jempol kayaknya. Itu kalau kita mau menghitung denyut nadi kita, jantung kita itu normal atau enggak 60 sampai 90 kali per menit, ini dihitung 15 detik. Berapa denyut? Kalau denyutnya 15 Kali kali 15. 4 berapa? 60. 60, berarti normal. Ini nadi pertama apa? Nadi pertama. Karotis, radialis, Ini nadi radialis. Terus yang di sini brachialis namanya di ketiak. branchialis. Ayo tarik. Tim penolong mah jangan malu-malu. Kalau kira-kira nggak enak gini-gini. Temu. Mayudin yang hafal gini-gini tuh. Ketemu nggak nih? Belum Pak. Cari sampai ketemu. Kalau nggak ketemu bahaya berarti. Penolong pertama ngerti Mel. Ketemu nggak Mel? Cari Mel. Dua jari lagi. Belum kan kecabut. Bukan bulu ketek yang dicari. Gini nih. Sampai ketemu. Mayudin ketemu nggak? Ketemu. Apanya? Denyutnya. Hah? Denyutnya. Yang saya tanya itu dia bilang ketemu keteknya juga. Ready? Kok? Nah, Mana? Meli yang mana? Kasih tahu. Meli yang mana? Mau dicari apa Kakak? Nanti banyak yang datang abang-abang ini. Sini deh, abang cari. Kamu nggak? Harus dengar aja cari di sini. Nadi apa ini? Yang belum ketemu siapa? Yang belum ketemu? Branchialis. Brand Pilis. Ketemu ya? Namanya brachialis. Dran. Ini nih. Ini gede gini nih. Apalagi kalau sambil gini-gini nih. Nah, ini gimana ya? Udah? Satu di lipatan paha ini. Namanya femoralis. Ayo tarik. Lipat paha sih. Teman-teman tuh penolong pertama. Jadi kalau itu kita bicaranya ya pasti nyerempet-nyerempet. Ayo tarik. Ini gunanya kalau di sini terjadi amputasi, ya, itu pakai rumus TET tadi. Tekan langsung pada luka nggak bisa. Elevasi tinggikan dari jantung nggak bisa. Tekan pada titik tekan di sinilah biar dia berhenti darahnya. Ingat, rasa nyeri yang sangat, perdarahan yang begitu hebat akan menyebabkan shock. Denyut jantung tidak beraturan, tidak bisa ditanggulangi, jantung berhenti. Kalau jantung berhenti, dikompresi jantung luar nggak bisa, meninggal. Ya, jadi akibat perdarahan yang begitu hebat itu menyebabkan shock. Shock nggak ditanggulangi, berhenti jantung. Di sini di femon ya, ayo pencet. Pencetnya begini, jangan pakai jempol, masih pakai jempol. Ini, jangan jempol. Nggak jadi. Jadi nih, tenang ketemu nggak jadi? Belum. Tadi ya. Udah lama-lama nggak ketemu pula. Ini makanya gini nih di sini nih gini. Ya, jangan malu-malu orang PP. Nanti kita nggak bisa ketemu itu orang yang ada amputasi darah mengalir terus yang bisa ditanggulangi. Oh, gitu. Ya, jelas tuh ya. Nah, itu. Jadi karotis, radialis. Di sini kalau amputasi di lengan ini, pencetnya di sini, di lengan ini, brachialis. Kalau dia yang perdarahan di otak, pencet ini, modal. Kalau di sini yang dicekek, meninggal orangnya kalau dicekek. Nyekek itu kan ini ngeberhentiin nadi karotis ini, nanti kan nyekek, mati orang. Nyambung ya. Nyambung. Ini jam siang ini, kalau nggak diginin nggak nyambung nanti.
mata melotot, pikiran kemana-mana. Kiranya kasur. Begitu besok pagi suruh megang orang, ngapain orang ini tadi? Ya. Jadi ketemu korban, jangan langsung mindahin. Imobilisasi bila perlu. Cek dulu nadi karatis ini. Berdenyut? Oke. Cek napas. Napasnya dicek. Dengan cara LDR, long distance Rela dibohong ngisip. relationship. Rela dibohong ngisip. Itu kalau pacaran jarak jauh. Yang ada? Lihat, dengar, rasakan. Ya. Jadi LDR itu tempelkan telinga kita ke hidung korban, tempelkan pipi kita ke mulut korban, mata melihat turun naik pergerakan pada dada atau perut. Cek. Ada nggak napasnya? Ada nggak hembusan napas dari kuping, dari hidungnya terasa di kuping, di pipi, sama turun naik?